forum RW yang saya hormati, Bapak-Bapak Ketua RW, Ketua DKM, dan tentu para asatidz dan asatidzah. Insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang baik ini, tak lupa juga saya mengaturkan salam Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamkum wa antum bi khairin kulli amin. Insyaallah. Hadirin rahimakumullah, karena kayaknya acaranya kok harus serba cepat gitu ya. Dalam kesempatan yang dirancang oleh DKM Al-Muhassir ini sangat baik, yaitu mempertemukan para ketua DKM, ketua RW, dan para asatidz. Betul begitu ya Pak ya? Dan ditambah lagi dengan para senior, sesepuh, pelaku sejarah. Ini sangat penting. Saya ingin memberikan flashback, yaitu gambaran ke belakang sedikit tentang Islam di Indonesia ini, supaya kita semua pahami dari semua aspek. Ketahuilah Bapak-bapak dan Ibu semua bahwa Islam di Indonesia ini datangnya belakangan, tidak datang pertama. Yang datang pertama di Indonesia itu adalah Hindu, Buddha. Bahkan penelitian arkeologis membuktikan bahwa Kristen itu sudah masuk pertama di Barus, dekatnya beliau ini, abad pertama. Jadi Islam itu pada abad ke-7 datang ke Indonesia itu sudah jauh dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Hindu sudah mendirikan kerajaan banyak sekali. Kutai, Tarumanegara, Kalingga, Mataram, sampai terakhir Majapahit. Kemudian baru Islam datang. Islam datang itu bergelombang, tapi gelombang yang paling cepat dan menghasilkan konversi agama yang signifikan itu ketika generasi ketiga dari apa yang disebut dengan Wali Songo yang dipimpin oleh Kanjeng Sunan Bonang, dan untuk daerah Jawa, Sunda ini dipelopori oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Ini 50 tahun tanah Jawa ini mutlak menjadi Muslim. Lah bagaimana bisa menjadi Muslim tanah Jawa ini? Padahal Kristen sudah berabad-abad. Padahal Hindu sudah berabad-abad. Buddha sudah berabad-abad. Kok Islam bisa cepat masuk di sini, kenapa? Karena penelitian yang paling mutakhir menunjukkan bahwa tanah Jawa itu, terutama pusatnya di Jawa Barat, itu ada keyakinan yang namanya kapitayan. Kapitayan adalah kepercayaan kepada Sang Hyang Taya. Sang Hyang Taya itu Sang Hyang Tan Kena Kiniran, yang dalam bahasa Arabnya laisa kamislihi syai'un. Tauhid orang Nusantara, khususnya orang tanah Jawa ini bertauhid. Konon kalau menurut babat tanah Jawi itu sumbernya adalah Sang Hyang Sis. Sang Hyang Sis itu nenek moyangnya orang Jawa, Sunda ini, Madura, itu semua nenek moyangnya adalah Sang Hyang Sis. Itu adalah tauhid. Yang kedua, orang Jawa, orang Sunda, dan Nusantara ini selain tauhid percaya kepada Allah yang Maha Esa, yang Tunggal, yang Ahad, maka perbincangan tentang ahadiyah, wahdatul wujud, ya, wujudiyah itu di sini sangat maju gitu. Itu karena memang sejak dulu sudah ada kayak gitu. Itu akhlaknya. Orang tanah Jawa ini, orang Pasundan ini, orang Nusantara ini selain tauhid itu akhlaknya. Lah ini agama-agama yang datang mendahului Islam di sini cukup berhasil lama dia. Bahasa Betawinya nongkrong di sini gitu. Tapi ketika datang Wali Songo hilang itu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan
keyakinan asli orang di sini, yaitu tauhid dan kebiasaan kepribadian orang di sini yang akhlakul karimah, yang mulia akhlaknya. Nah, tapi kemudian ada banyak kadang-kadang yang suka aneh-aneh itu ya, terus melebih-lebihkan yang kayak gitu itu namanya Islam Nusantara berbeda dengan Islam Arab. Saya tidak setuju dan saya tidak berpandangan yang semacam itu, jangan keliru gitu ya. Itu kita bercerita tentang sejarah, bercerita tentang tauhid, bercerita tentang akhlak, dan kita berbeda lagi kalau berbicara dengan karakter. Masing-masing orang punya karakternya sendiri-sendiri. Orang Sunda dengan Jawa nggak sama, dengan beliau ini orang Sumatera Utara nggak sama, dengan orang Padang nggak sama. Itu kultur, itu adalah budaya, itu biasa. Nah, jadi ada modal dasar kita yang disebut dengan tauhid dan akhlak. Inilah dasar utama keyakinan dari dulu sampai dengan sekarang. Maka zaman-zaman dahulu itu yang sangat dihargai, yang dihormati orang itu bukan karena ilmunya, tetapi karena amalnya. Bukan karena kayaknya, tapi karena akhlaknya, karena moralnya. Itulah dari dulu modal kita itu semacam itu. Terus perkembangan dari Wali Songo sampai kepada gerakan pembaruan Islam. Ada gerakan pembaruan. Tidak beda banyak gerakan pembaruan dengan gerakan yang sebelumnya. Apakah yang di Sumatera Barat? Halo Sumatera Barat ini, bapak-bapak yang dari Sumatera Barat itu ada kaum muda, mau gerakan kaum muda dengan kaum tua itu tidak banyak bedanya kok. Ya itu yang adat-adat istiadat yang bertentangan dengan syariat dihilangkan. Yang lainnya sama. Jadi kalau mempertentangan itu berlebih-lebihan, itu jumlah, itu cakna. Begitu juga yang di tanah Jawa ini, gerakan lahirnya Muhammadiyah, lahirnya Persis, lahirnya Al-Irsad dan yang sejenisnya, itu juga tidak jauh beda kok. Nggak beda. Malahan kalau ini penelitian-penelitian naskah yang baru itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah itu punya kitab fikih. Beliau itu nulis fikih ya kayak saya, kayak bapak-bapak itu punya kitab kan, nulis kitab. Fikihnya Kiai Dahlan itu sama, baca kunut sama, tarawihnya 23 rakaat gitu. Dan itu udah beda dengan yang dibawa oleh wali-wali Songo begitu. Dan yang sangat menarik sekali ada buku yang ditulis oleh teman saya itu tentang Pak A.R. Fakhruddin. Saya punya bukunya, dulu pernah saya bagi-bagi, nggak tahu ada itu bagian apa enggak itu. Itu diundang Gus Dur itu, beliau bulan Ramadan itu Pak Haji Muslim ke sana Jombang, datangkan ke tempatnya NUO gitu ya, tidaknya NUO. Pak Kiai, monggo Bapak menjadi imam sholat tarawih di pesantren Jombang Ponorogo. Kiai A.R. Fakhruddin ya, maju berdiri, assalamualaikum. Ya sopan satunya ada gitu. Deres-deres doyo niki sholat tarawihipun cara NU napa cara Muhammadiyah. Ngapik Pak. Jadi ditanya ini cara kita sholat tarawih itu ngikuti cara kebiasaan Muhammadiyah atau kebiasaan NU. Lah wong yang ditanya itu semua orang NU dan di pesantren NU kira-kira jawabannya apa? NU lah. NU. Nggih, monggo. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu ya. Pelan-pelan. Dah? Allahu Akbar. Terus baca suratnya apa? Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terus alladzina yu'minuna bil ghaib, panjang yang dibaca surat Al-Baqarah. Baru 8 rakaat sudah pada kempis-kempis yang tua-tua kayak saya ini, dan dengkulnya sudah pada apa namanya? Itunya sudah goyang. Pripun iki dilanjutkan batu pun kiai pun sampun semakin mawon. Loh, sudah cukup 8 rakaat tapi tartil dan bagus bacaannya.
Enggak usah sampai 20 rakaat tambah witirnya 3. Gue cocok buat teman-teman sing protes, gue kiai ikhlas, gih. Wah, giliran sambutannya Gus Dur apa kita? Assalamualaikum. Derek sedoyo. Baru kali ini, hari ini WNU hebat-hebatnya NU semuanya jadi Muhammadiyah. Hanya satu orang yang namanya Kiai A.R. Fakhrudin. Nah ini yang saya katakan ini dakwah di Indonesia itu yang begini ini loh. Itu pasca Wali Songo. Kalau Wali Songo itu masih